Kapur putih yang pucat terasa penuh warna dan pelangi yang akan datang pun berbina. Kertas putih yang pucat tertulis 1000 kata. Semua yang sedang kurasa, dengarkanlah kata hatiku bahwa aku ingin untuk tetap di sini. Tak perlulah aku keliling dunia, biarkan ku di sini. Tak perlulah aku keliling dunia. Terima kasih kepada Arum dan Ayon yang sudah membuka perjumpaan kita pada siang hari ini, di mana saya Anya Dwinov akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program acara Bahasaku, Bahasa Indonesia. Pemirsa, dari bahasa kita bisa mengetahui dari mana seseorang atau suatu kelompok berasal. Dan karena itulah bahasa adalah identitas sebuah bangsa. Seyogyanya suatu bangsa harusnya bangga terhadap bahasanya. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Di tengah arus globalisasi seperti sekarang ini, banyak kaum muda yang nampaknya sudah lebih mengenal bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi apakah ini menjadi satu hal yang harus kita biarkan begitu saja atau ada langkah-langkah perbaikan yang bisa kita lakukan? Nah, kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan kedua orang narasumber saya pada siang hari ini. Yang pertama, beliau adalah Kepala Bidang Pemasyarakatan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Andes Mustaqim, Magister Humaniora. Selamat siang Pak Mustaqim, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Anya. Senang sekali bisa bergabung bersama kami di sini. Sama-sama. Dan mendampingi Bapak Mustaqim, beliau adalah peneliti utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Dendi Sugono. Selamat siang Pak Dendi, apa kabar? Siang, alhamdulillah lebih baik. Senang sekali kita bisa berjumpa di sini. Sama-sama, saya juga senang kalau bicara tentang bahasa. Ini suatu hal yang begitu penting karena dikatakan bentuk kebanggaan sebuah bangsa salah satunya adalah melalui bahasanya. Nah, kalau kita melihat fenomena saat ini, nah sebelum jauh ke sana, saya ingin dulu bertanya kepada Pak Mustaqim, berbicara mengenai makna dari bahasa sebagai identitas bangsa, itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Anya. Identitas itu tidak lain sebenarnya merupakan sesuatu yang menandai seseorang atau suatu bangsa. Nah, terkait dengan itu, bahasa itu merupakan sesuatu yang menjadi ciri itu sendiri. Karena itu bahasa itu sering dianggap sebagai identitas dari suatu bangsa atau identitas dari seseorang. Wujudnya seseorang tuh bisa terlihat dari bahasanya. Betul, jadi wujud seseorang atau karakter seseorang itu bisa dilihat dari bahasanya. Bahkan nenek moyang kita dulu kan membuat pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Nah, itu artinya bahasa seseorang atau karakter seseorang itu dapat dilihat dari bahasanya. Begitu juga suatu bangsa. Baik, ini menarik sekali Pak Mustaqim. Saya akan beralih ke Pak Dendi. Kalau berbicara mengenai karakter seseorang bisa dilihat dari bahasanya, bagaimana dengan fenomena bahasa campur aduk nih yang melanda kaula muda kita saat ini? Pak Dendi silakan.
Iya, itu memang menarik bahwa apakah itu juga karakter anak muda kita. Nah, itu dia. Jadi mengapa terjadi seperti ini? Persoalannya bahasa itu memiliki peranan yang fundamental dalam kehidupan manusia dalam menjadi alat berpikir. Karena menjadi alat berpikir, bahasa akan mempengaruhi kebudayaan manusianya. Perilaku manusia dari sana dibentuk oleh bahasa. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat ada fenomena anak muda menggunakan bahasa mereka sendiri dengan ciri-ciri sendiri yang tidak seperti bahasa yang dimiliki dalam bahasa Indonesia, apakah leksikon kosakatanya yang menamakan diri dulu bahasa prokem, lalu menjadi bahasa gaul, bahasa alay, dan yang lainnya. Mengapa terjadi semacam ini? Satu adalah kemungkinan sekali mereka ini memiliki rasa ingin bebas dari ikatan. Bahasa itu kan ikatan, bahasa itu sistem. Ada ikatan-ikatannya. Kalau harus berbicara kepada orang lebih dihormati, kepada teman sebaya, itu kan ada bedanya. Iya, betul. Strukturnya juga harus diatur. Betul. Maka mungkin juga pengaruh dari pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu belum betul-betul mengakar ke bawah. Mungkin metode kita yang kurang menyentuh anak muda, hanya mereka yang memainkan peran saja. Dan yang tadi yang lebih utama lagi adalah anak muda memang memiliki ciri ingin beda dari kelompok lain, terutama orang tua. Kalau bahasa anak muda sekarang ingin eksis. Betul. Ingin tampak berbeda. Tampak berbeda. Maka kalau mau mendudukkan status, katanya statusisasi, kudeta hati. Betul sekali. Nah, ini dia ingin menunjukkan bahwa inilah alat komunikasi mereka yang berbeda dari orang-orang yang lain untuk menunjukkan bahwa mereka itu ingin menempatkan dirinya, tadi statusisasi tadi itu, pada posisi atas. Betul. Jadi malah ingin menunjukkan bahwa saya ini intelek, Iya, saya begitu. ini berada di level yang tinggi, Betul. sehingga menggunakan bahasa yang ternyata salah. Nah, padahal itu salah. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya karena ini menarik sekali. Apa sih sebenarnya penyebab kaula muda ini merasa tergeserkan rasa bangganya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kita akan kembali lagi tetap dalam program Bahasaku, Bahasa Indonesia. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bahasaku, bahasa Indonesia. Kembali lagi dalam program acara Bahasaku, Bahasa Indonesia. Berbicara bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa ini menjadi satu hal yang sangat penting dan ternyata fenomena dengan bahasa campur aduk ini sudah merajalela di kaula muda. Untuk itu saya akan mengundang satu lagi narasumber saya. Beliau adalah pembantu Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Jakarta. Kita sambut Dr. Anda Liliana Mulyastuti, Magister Pendidikan. Selamat siang Ibu Liliana, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Dendi, senang ketemu kembali. Ya, mari silakan. Nah, ini melanjutkan kembali perbincangan saya dengan Pak Dendi dan juga Pak Musnakim. Kalau kita melihat keadaan kaula muda sekarang terutama ya, mungkin Ibu salah satu yang paling sering berinteraksi dengan mereka dan juga masyarakat pada umumnya. Kalau dari pengamatan Ibu, mereka yang menggunakan bahasa campur aduk tersebut atau bahasa gaul itu biasanya berasal dari latar belakang pendidikan seperti apa sih Bu? Ya, baik, terima kasih Mbaknya. Memang belum ada penelitian tentang hal ini. Berdasarkan pengamatan saya sebenarnya kita tidak bisa mengklasifikasikannya berdasarkan latar belakang pendidikan. Tetapi yang jelas motifnya satu, ingin gaya barangkali ya, ingin gaya. Sehingga baik yang berlatar belakang pendidikan tinggi maupun tidak, mereka sama-sama tidak sadar atau disadari kemudian berusaha menyisipkan bahasa asing yang tidak perlu ketika berbicara bahasa Indonesia. Ya, jadi kita memang belum melakukan penelitian tentang hal ini. Nah, ini kan berarti bisa kita lihat bagaimana masyarakat, terutama kaula muda, menggeser rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kira-kira Pak Mustaqim, apa penyebabnya? Ya, saya kira kaula muda itu pada umumnya merasa tidak puas dengan hal-hal yang sifatnya normatif. Sehingga mereka ingin mencari jati diri dengan berupaya untuk mencari perbedaan dengan yang lain. Nah, dalam hal ini mungkin bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dianggap konvensional. Sehingga tidak dapat dianggap dapat mewakili dirinya. Karena itu dia berusaha untuk mencari model bahasa lain yang berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun itu salah. Walaupun itu salah, kadang-kadang ada kecenderungan ke arah itu. Baik. Ya. Mungkin bisa diperkuat dengan Pak Dendi dari hasil pengamatan dan penelitiannya sendiri. Ya. Baik, saya kira ini ada dua hal. Tadi disebut Bu Liliana dan menggunakan bahasa bercampur dengan bahasa asing. Yang kelompok ini adalah mereka yang justru berpendidikan. Ya, karena mereka tahu bahasa asing kan. Jadi dengan mereka menguasai bahasa asing ketika bicara, itu sedikit-sedikit dimasukkan unsur bahasa asingnya supaya kelihatan lebih intelek, terpelajar lebih gitu, keren. lebih keren, tahu tentang bahasa asing, budaya asing, ilmu dari bahasa asing begitu ya. Tapi itu relatif nanti dalam hal mengatasinya, saya kira solusinya lebih mudah ya Bu Lili dan Pak Mustaqim, karena mereka orang berpendidikan sudah tahu bahwa kekeliruannya hanya menggunakan kata asing. Cuma yang generasi muda tadi, kalangan muda ingin seperti itu, tetapi mereka dengan mengolah kata bahasa asing dalam bahasa Indonesia dengan diputar-putar menurut cara mereka sendiri. Contoh-contoh Pak. Ya, contohnya tadi rasanya saya sebut ada statusisasi, ada kudeta hati. Kalau orang Indonesia menggunakan kata standarisasi atau globalisasi, itu dipungut langsung dari globalization menjadi globalisasi, bukan dari global dan isasi. Jadi status dan isasi bukan. Itu tidak ada tidak ya ada, rumusannya ya? Tidak ada. Jadi mereka membentuk sendiri seperti begitu. Lalu memainkan kata hal yang tidak sejalan dalam paduannya, misalnya kudeta hati. Kudeta itu kan merebut pemerintahan yang sah. Nah sekarang hati mau dikudeta. Saya memerintah hati saya, enggak juga Pak. Saya malah diperintah oleh hati saya. Saya mau mengudeta hatimu. Jadi begitu. Baik. Nah, jadi ini fenomena anak-anak muda ini, tapi yang penting bahwa ini adalah satu gejala, jangan dimusuhi. Mari kita dekati mereka. Ada apa sih sebetulnya? Kita rangkul. Selama ini digunakan dalam interaksi antar mereka, tidak dibawa dalam dunia pendidikan, tidak dibawa dalam dunia pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan, misalnya anak muda yang kerja, itu tidak menjadi soal. Kalau dimusuhi mereka makin menjauh dari kita. Ini adalah curahan hati dari peneliti dan juga orang tua nampaknya ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang sangat menarik sekali kalau berbicara bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan ini merupakan satu hal yang harus diperkuat karena balik lagi karakter bangsa Indonesia diawali dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetap bersama kami di sini. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bahasaku, bahasa Indonesia. Ya, kita masih membahas mengenai bahasa sebagai identitas sebuah bangsa dalam program acara Bahasaku, Bahasa Indonesia. Kalau pada segmen sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat, penyebabnya seperti apa. Lalu bagaimana dengan solusinya? Saya akan ke Pak Mustaqim terlebih dahulu. Langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh nih Pak untuk membangun kembali sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Anya. Pertama saya kira perlu menyadarkan kembali arti pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu ranah-ranah penggunaannya. Nah, selain itu juga tentu harus meningkatkan pemasyarakatan bahasa Indonesia terhadap seluruh masyarakat. Tadi dikatakan oleh Pak Dendi bahwa tidak hanya orang yang berpendidikan rendah, tapi orang yang berpendidikan tinggi pun bahasanya kadang-kadang juga belum baik dan belum benar. Saya tersindir Pak. Nah, tetapi kalau untuk yang orang berpendidikan tinggi tentu lebih mudah untuk menyadarkan itu. Hanya untuk yang pendidikannya
kurang tinggi atau belum tinggi, ya tentu seperti dikatakan Pak Denny tadi harus dirangkul, didekati, diketahui apa maunya. Nah disitulah kita harus memberikan solusinya yang baik bagaimana. Ya, yang jelas asal penggunaan bahasa yang campur aduk seperti itu tidak digunakan dalam forum yang resmi, ya saya kira itu tidak masalah ya. Jadi sejauh itu penggunaannya di dalam ranah pergaulan, ya itu tidak masalah. Tapi kalau dibiarkan terus Pak, ya, nanti akhirnya kita jadi salah kaprah terus Pak. Ya itu yang harus diatur. Kita harus menyadarkan ranah-ranah penggunaan bahasanya itu. Baik. Dari Pak Denny sendiri, hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat langkah-langkah sikap positif terhadap masyarakat dan bahasa Indonesia? Baik, saya kira ada dua hal ya. Yang pertama harus dilakukan penelitian fenomena kebahasaan anak muda. Ini mengenai sikap. Sikap itu bisa sikap bahasa, bisa sikap dia terhadap fenomena kehidupan sendiri ya. Itu menarik nanti hasilnya. Yang pertama itu supaya kita tahu apa yang ada di dalam hati mereka ini tentang kehidupan. Lalu yang kedua masih dekat dengan apa yang saya katakan, yaitu bahwa janganlah mereka dihakimi dengan dipersalahkan dan sebagainya, tetapi mari mereka kita beritahu bahwa penggunaan bahasa itu seperti halnya pengguna pakaian. Kita bisa mengenakan pakaian hem batik, ini adalah milik Indonesia, diakui UNESCO. Lalu kita bisa mengenakan baju jaket dengan hem putihnya, dapat mengenakan baju yang wanita, karena memang wanita, jugaannya wanita. Nah, jadi bahasa juga begitu. Jadi saya tahu betul, saya menguasai bahasa ibu saya, bahasa Jawa. Saya bisa bahasa Indonesia, juga bisa bahasa asing ya. Lalu kapan saya gunakan bahasa ibu, kapan saya gunakan bahasa Indonesia, kapan saya gunakan bahasa asing. Lalu kapan ketika saya bergaul, meneliti anak-anak muda berbahasa semacam itu, saya harus berbahasa mereka, masuki dunia mereka, supaya mereka percaya pada saya. Kalau enggak nanti kira saya musuhnya, dia enggak mau jawab dengan baik kan. Nah, lalu juga kita nanti melalui pendekatan semacam ini kita bisa tahu bahwa bahasa mereka itu digunakan sesama mereka, tapi kalau masuk ke dunia pendidikan, masuk ke ranah resmi, ranah formal, dia pakai yang lain. Seperti itu. Jadi sama halnya dengan baju, jangan salah pakai baju. Kalau di ruang seperti ini jangan pakai kaos oblong, jangan pakai celana pendek. Saya boleh pakai celana pendek kalau berenang misalnya. Baik. Nah, ini harus akan disesuaikan dengan situasi penggunaannya. Betul itu dia. Berarti ini akan lebih menarik lagi apabila saya bertanya kepada Ibu Liliana mengenai jika di luar sekolah, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau di dalam ruang sekolah,